Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang sedang menyimak kisah ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan ketenangan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sebuah cerita. Cerita yang bukan sekadar kisah, tapi pengalaman yang pernah menggetarkan batin seseorang di tanah Jawa. Silahkan tarik napas perlahan. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena kisah ini dimulai dari sebuah bengkel kecil di tempat yang jarang disorot cahaya. Sore itu, langit di desa Giriharjo, Kulon Progo, Yogyakarta, terlihat lebih cepat gelap dari biasanya. Awan menggantung rendah, seolah menekan perbukitan menoreh yang membentang bisu. Angin sore membawa aroma tanah basah, meski hujan belum turun. Di pinggir jalan desa yang sepi, berdirilah sebuah bengkel motor sederhana. Dindingnya dari papan tua, atap sengnya sudah berkarat di beberapa bagian. Bengkel itu milik Sutrisno, warga asli Giriharjo yang sejak muda menggantungkan hidup dari mesin, baut, dan oli. Menjelang maghrib, Sutrisno sedang membersihkan tangannya dengan lap kain. Hari itu bengkel cukup ramai, tapi entah kenapa perasaannya terasa berat. Dadanya sesak, seperti ada yang mengawasi sejak tadi siang. Perasaan gak enak begini lagi, gumamnya pelan. Ia melirik jam dinding yang berdetak pelan, jarumnya hampir menunjuk angka 6. Sutrisno berniat menutup bengkel lebih awal. Di desa ini, orang-orang sudah paham, sore menjelang malam bukan waktu yang baik untuk menerima tamu, apalagi dari arah hutan menoreh. Saat pintu seng hendak ditarik, suara mesin motor terdengar dari kejauhan. Bukan suara motor biasa, suaranya halus, terlalu halus, nyaris seperti dengung angin. Sutrisno menoleh. Dari balik kabut tipis, muncul sebuah motor tua berwarna hijau kusam. Lampunya redup, namun tidak terlihat bohlamnya. Ban motornya berputar tanpa gesekan dengan tanah. Motor itu berhenti tepat di depan bengkel. Pengendaranya turun perlahan. Seorang lelaki berpostur tegap, mengenakan pakaian hitam polos. Wajahnya pucat, tapi bukan pucat orang sakit, lebih seperti cahaya bulan yang kehilangan sinarnya. Matanya menatap lurus ke arah Sutrisno tanpa berkedip. "Mas, masih buka?" tanyanya. Suaranya tenang, datar, namun entah kenapa membuat bulu kudut Sutrisno meremang. Masih pak," jawab Sutrisno ragu. "Motornya kenapa?" Lelaki itu menepuk jok motornya pelan. "Mesinnya sering mati sendiri, saya ingin diperbaiki." Sutrisno mengangguk. Ia berusaha bersikap biasa, meski hatinya tidak tenang. Ketika ia mendekat, barulah terasa keanehannya. Udara di sekitar motor itu dingin, seperti berdiri di dekat sumur tua. "Motornya merek apa ya pak?" tanya Sutrisno sambil mengamati rangka. Lelaki itu terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Tidak tercatat." Jawaban itu membuat tangan Sutrisno berhenti bergerak. Ia mencoba menepis pikiran buruk, mungkin motor rakitan, pikirnya. Namun saat kunci dibuka dan mesin disentuh, jantungnya berdegup lebih kencang. Logamnya hangat, padahal mesin mati sejak tadi. Bau olinya pun aneh, bukan amis, bukan gosong, tapi seperti bau tanah hutan setelah hujan. Lelaki itu berdiri di sudut bengkel, tidak bergerak, tidak bersandar, tidak duduk, hanya berdiri, menatap. Sutrisno menelan ludah. "Ini saya cek dulu ya, Pak, tapi mungkin agak lama." "Tidak apa, saya menunggu." Kalimatnya pendek, tapi membuat suasana bengkel terasa makin sempit. Jam dinding berdetak semakin keras. Di luar, azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan, sayup-sayup tertelan kabut. Sutrisno tidak tahu saat itu bahwa sore tersebut adalah awal dari pertemuannya dengan sesuatu yang bukan sepenuhnya manusia, dan bengkel kecil di Giriharjo akan menjadi saksi transaksi yang tak pernah diajarkan oleh dunia nyata.
Dan sejak motor itu masuk ke bengkelnya, takdir Sutrisno pelan-pelan bergeser ke batas dua alam. Sutrisno menarik napas panjang sebelum benar-benar mulai bekerja. Azan maghrib telah usai, menyisakan gema yang memantul di bukit-bukit menoreh. Biasanya, pada jam seperti ini, bengkel sudah sunyi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Namun malam itu berbeda. Bengkel kecil itu terasa seperti bukan lagi miliknya. Ia menyalakan lampu neon. Cahayanya berkedip sebentar sebelum stabil, memantulkan bayangan aneh di dinding papan. Anehnya, bayangan lelaki berpakaian hitam itu tidak terlihat di dinding manapun. "Perasaan saya aja," bisik Sutrisno, mencoba menenangkan diri. Ia mulai membongkar motor. Baut pertama yang diputar terasa berat, bukan karena karat, melainkan karena seolah ada tekanan dari dalam mesin. Saat baut terlepas, terdengar suara lirih. Bukan bunyi logam jatuh, tapi seperti desahan nafas yang tertahan. Sutrisno membeku. Ia menoleh ke arah lelaki itu. "Pak, dengar nggak barusan?" "Lanjutkan saja," jawabnya singkat tanpa perubahan ekspresi. Pelan-pelan, bagian mesin terbuka. Yang terlihat bukan sekadar komponen besi biasa. Beberapa bagian berwarna gelap mengkilap, memantulkan cahaya seperti batu sungai yang basah. Ada guratan halus menyerupai serat kayu, bukan bekas pabrikan. Sutrisno ngerenyit. Sepanjang hidupnya, baru kali ini ia melihat mesin seperti ini. "Ini motor sering dipakai kemana saja, Pak?" tanyanya mencoba mencairkan suasana. Lelaki itu diam cukup lama, lalu berkata, "Ke tempat yang tidak selalu bisa kau lihat." Jawaban itu membuat tangan Sutrisno gemetar. Ia hampir menjatuhkan obengnya. Udara di bengkel semakin dingin, padahal mesin terbuka justru memancarkan kehangatan. Saat ia mengeluarkan oli lama, cairan yang menetes bukan hitam, melainkan keperakan, berkilau seperti cairan raksa. Bau yang keluar bukan bau mesin rusak, melainkan aroma tanah basah bercampur daun tua. "Ya Allah," ucap Sutrisno tanpa sadar. Tiba-tiba, tanpa ia sentuh, salah satu komponen bergerak sendiri. Bukan jatuh, bukan bergeser, tapi berdenyut seperti benda hidup yang sedang bernafas. Sutrisno mundur satu langkah. Jantungnya berdetak keras. Keringat dingin mengalir dari pelipis. "Pak," suaranya bergetar. "Motornya ini beda." Lelaki itu akhirnya melangkah mendekat. Kakinya tidak menimbulkan suara. Saat berdiri di samping Sutrisno, aroma dingin menyeruak, membuat tulang belakang terasa nyeri. "Memang," katanya pelan, "motor ini tidak dibuat untuk jalan aspal saja." Ia lalu menunjuk salah satu bagian mesin yang belum dibuka. "Ganti yang itu." Bagian itu mendadak terkejut. Bagian yang ditunjuk adalah komponen paling dalam yang bahkan belum sempat ia periksa. "Bapak tahu dari mana?" tanya Sutrisno spontan. Lelaki itu menoleh perlahan. Tatapannya tajam, namun bukan marah, lebih seperti menilai. "Di tempat kami, suara mesin lebih jujur daripada kata-kata." Bulu kuduk Sutrisno berdiri. Ia menelan ludah, lalu mengangguk. Entah kenapa, rasa takutnya bercampur dengan kepatuhan yang tidak ia pahami. Saat komponen itu dilepas, bengkel mendadak sunyi total. Jangkrik berhenti berbunyi. Angin di luar seolah lenyap. Bahkan jam dinding berhenti berdetak. Di dalam keheningan itu, Sutrisno mendengar bisikan pelan. Seperti suara banyak orang berbicara bersamaan dari kejauhan. Ia tak bisa menangkap kata-katanya, namun suaranya membuat kepala pening. "Tenang," kata lelaki itu. "Mereka hanya memperhatikan." "Memperhatikan apa, Pak?" tanya Sutrisno lirih.
dirimu. Tangan Sutrisno bergetar hebat, namun anehnya pekerjaannya terasa lancar. Seakan-akan mesin itu sendiri menuntunnya. Baut terpasang pas. Komponen menyatu tanpa dipaksa. Tidak ada yang salah ukuran. Tidak ada yang meleset. Waktu terasa berjalan tidak wajar. Sutrisno tidak tahu sudah berapa lama ia bekerja. Ketika ia melirik keluar, langit tampak bukan hitam, melainkan kelabu, seperti menjelang fajar, padahal malam baru saja dimulai. Akhirnya, mesin dirakit kembali. Sutrisno menekan starter dengan ragu. Motor menyala. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada getaran kasar. Mesin itu hidup dengan halus, terlalu sempurna untuk ukuran motor tua. Udara bengkel bergetar ringan, seperti ada sesuatu yang dilepaskan. Lelaki itu tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Sekarang, ia bisa pulang. Kalimat itu membuat Sutrisno menatapnya bingung. Pulang kemana, Pak? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah hutan menoreh yang tertutup kabut. Ke tempat asalnya, katanya pelan. Saat itulah, Sutrisno mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa berat. Ia tidak sedang memperbaiki motor milik manusia biasa. Dan pekerjaan ini belum benar-benar selesai. Mesin motor itu masih menyala saat Sutrisno berdiri terpaku. Suaranya halus, hampir tidak terdengar, namun justru itulah yang membuat suasana terasa mencekam. Tidak ada getaran di lantai, tidak ada bau asap, seolah motor itu bukan bekerja dengan bahan bakar dunia manusia. Lelaki berpakaian hitam itu mematikan mesin dengan satu sentuhan ringan. Bengkel kembali sunyi, tapi keheningan kali ini terasa berbeda, lebih dalam, lebih berat. "Berapa biayanya?" tanyanya. Sutrisno tersentak. Ia belum sempat memikirkan soal bayaran. Pikirannya masih tertinggal pada mesin aneh dan bisikan-bisikan yang belum sepenuhnya hilang dari telinganya. Biasa saja, Pak," jawabnya gugup. "Paling ya seperti servis turun mesin motor lama." Ia menyebutkan angka yang menurutnya wajar, bahkan cenderung rendah. Dalam hatinya, ia hanya ingin lelaki itu segera pergi. Bengkel ini, malam ini sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak ia pahami. Lelaki itu menatap Sutrisno cukup lama. Tatapan itu membuat waktu terasa melambat. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia merogoh bagian dalam pakaiannya. Sutrisno sempat berpikir ia akan mengeluarkan dompet. Namun yang muncul adalah sebuah bungkusan kain hitam, dilipat rapi, diikat dengan tali tipis berwarna coklat tua. Kain itu terlihat tua, seperti sudah berpindah tangan selama puluhan tahun. "Ini untukmu," katanya pelan. Sutrisno menggeleng cepat. "Pak, jangan bercanda, saya cuma tukang bengkel." Lelaki itu tidak menjawab. Ia membuka ikatan kain tersebut perlahan. Di bawah cahaya lampu neon, isi bungkusan itu berkilau. Sutrisno menahan napas. Bukan uang, bukan perhiasan, melainkan emas batangan tersusun rapi, ukurannya besar-besar, permukaannya tidak mengkilap berlebihan, tapi padat dan berat. Jumlahnya bukan satu atau dua, lebih dari cukup untuk membuat tangan Sutrisno gemetar. Ia mundur satu langkah. "Ini kebanyakan, Pak," ucapnya lirih. "Saya nggak bisa nerima." Lelaki itu menatap Sutrisno tenang. "Di tempat kami tidak ada istilah kebanyakan." Sutrisno menggeleng lagi. "Kalau orang lihat, saya bisa dituduh macam-macam." Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Orang lain tidak akan melihatnya, kecuali kau sendiri yang memperlihatkan." Kalimat itu membuat tengkuk Sutrisno terasa dingin. Ia menatap emas itu lagi. Kilauannya tidak menyilaukan mata, tapi terasa menekan dada, seperti beban yang belum ia angkat, tapi sudah ia rasakan beratnya. "Anggap saja ini upah yang setara. Kau bekerja dengan jujur, mesin itu menerima tanganmu." Sutrisno terdiam. Dalam hidupnya, ia belum pernah dihadapkan pada pilihan seperti ini. Menolak terasa tidak sopan,
Tapi menerima membuat hatinya tidak tenang. "Ada syaratnya?" tanya Sutrisno akhirnya. Lelaki itu mengangguk pelan. "Ada." Sutrisno menelan ludah. "Syarat apa, Pak?" "Jangan ceritakan kejadian malam ini kepada siapapun. Jangan menyombongkan bayaran ini. Dan jangan gunakan emas ini dengan niat serakah." Hening menyelimuti bengkel. Lampu neon kembali berkedip, lalu stabil. Dari luar, angin malam mulai berhembus lagi, seolah dunia perlahan berjalan normal. "Kalau saya melanggar?" tanya Sutrisno dengan suara hampir tak terdengar. Tatapan lelaki itu berubah dingin. "Emas itu tidak akan mengenalmu lagi." "Tidak mengenal? Maksudnya?" Lelaki itu menutup kembali kain hitam itu, lalu mendorongnya ke arah Sutrisno. Yang bukan haknya manusia tidak akan tinggal lama di tangan manusia. Dengan tangan gemetar, Sutrisno menerima bungkusan itu. Beratnya luar biasa, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Saat ia menyentuhnya, ada rasa hangat singkat yang menjalar ke telapak tangan, lalu menghilang. "Besok pagi," kata lelaki itu sambil menaiki motornya, "kau akan mengira semua ini mimpi, tapi hidupmu akan mengingatnya." Motor itu menyala tanpa suara. Perlahan, ia melaju menuju arah hutan menoreh. Kabut menelan tubuh dan motornya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Sutrisno berdiri sendirian di bengkel. Jam dinding kembali berdetak normal. Jangkrik berbunyi. Dunia seperti tidak pernah berubah. Namun, di tangannya, bungkusan kain hitam itu terasa nyata. Dan di dalam hatinya, Sutrisno tahu satu hal. Bayaran itu bukan sekedar upah, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Kisah ini masih jauh dari selesai. Malam itu, Sutrisno tidak langsung pulang. Bengkel sudah terkunci, lampu dipadamkan, namun kakinya terasa berat melangkah menjauh. Bungkusan kain hitam berisi emas itu ia simpan di dalam tas kecil, diselipkan di balik jaket. Beratnya seperti menarik tubuhnya ke satu arah tertentu. Arah hutan menoreh. Sutrisno duduk di bangku kayu depan bengkel, menyalakan rokok, lalu mematikannya lagi tanpa dihisap. Dadanya sesak. Kalimat terakhir lelaki berpakaian hitam itu terus terngiang di kepalanya. "Besok pagi, kau akan mengira semua ini mimpi." Tapi ini bukan mimpi, gumamnya lirih. Tanpa benar-benar memutuskan, langkahnya bergerak sendiri. Ia menaiki motor butut miliknya, menyalakan mesin, lalu melaju pelan menyusuri jalan desa yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah warga satu persatu padam. Semakin dekat ke perbukitan, semakin sunyi suasana. Udara berubah dingin. Kabut mulai turun, bukan seperti kabut biasa yang tipis dan bergerak, tapi pekat dan diam, seolah menggantung. Jarak pandang memendek. Jalan tanah yang biasa ia lewati kini tampak berbeda. Lebih sempit, lebih panjang. "Perasaan tadi belokannya nggak sejauh ini," ucap Sutrisno pelan. Motor terus melaju meski hatinya ingin berbalik. Namun entah kenapa, tangannya terasa berat untuk menarik setang ke arah sebaliknya. Ada perasaan seperti sedang ditunggu. Tiba-tiba, lampu motor berkedip. Lalu, mati. Sutrisno berhenti mendadak. Ia turun, mencoba menyalakan kembali, tapi mesin hanya mengeluarkan suara pendek lalu senyap. Hutan di sekelilingnya sunyi total. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Saat itulah, ia menyadari sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Jalan di depannya bukan lagi jalan tanah desa. Permukaannya lebih rata, seperti jalan lama yang sering dilewati, namun tidak ada bekas ban, tidak ada jejak kaki. Di kiri kanan berdiri rumah-rumah kayu berjajar rapi. Lampu temaram menyala dari dalam, cahayanya kekuningan, tidak berasal dari listrik. "Ini di mana?" bisik Sutrisno. Ia melangkah perlahan. Kayu lantai rumah berderit pelan saat diinjak. Tapi anehnya tidak ada satupun orang keluar meski suara langkahnya terdengar jelas.
Dari dalam rumah terdengar aktivitas, orang berbicara, anak-anak tertawa, suara peralatan dapur, namun semuanya terdengar seperti dari kejauhan, teredam kabut. Sutrisno menoleh ke tanah. Tidak ada bayangannya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Di ujung jalan, sosok lelaki berpakaian hitam berdiri menunggunya. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Bukan wajah menakutkan, tapi terlalu sempurna. Tanpa kerutan, tanpa lelah, seperti tidak pernah disentuh waktu. "Kau tetap datang," katanya. Saya cuma ingin tahu," jawab Sutrisno jujur. "Ini tempat apa, Pak?" Lelaki itu menoleh ke sekeliling desa. "Ini tempat kami. Orang menyebutnya banyak nama, tapi bagimu cukup tahu bahwa ini bukan wilayah manusia." Sutrisno menelan ludah. "Kalau begitu, emas itu..." "Bukan hadiah," potong lelaki itu. "Itu penanda." "Penanda apa?" Bahunya terangkat pelan. "Bahwa kau pernah melintasi batas." Mereka berjalan menyusuri jalan desa. Tidak satu pun penghuni menoleh, namun Sutrisno merasa setiap langkahnya diperhatikan. Beberapa sosok berdiri di balik jendela. Wajah mereka mirip manusia, tapi mata mereka memantulkan cahaya yang aneh. "Kenapa saya?" tanya Sutrisno. "Kenapa bukan tukang bengkel lain?" Lelaki itu berhenti. "Karena kau bekerja tanpa niat mengambil lebih. Mesin itu merasakan tanganmu." Kalimat itu kembali membuat dada Sutrisno terasa berat. Di sebuah lapangan kecil di tengah desa, motor yang ia perbaiki tadi terparkir rapi, tidak berdebu, tidak panas, seolah baru saja lahir kembali. Beberapa sosok berdiri di sekitarnya, menatap Sutrisno dengan ekspresi datar. "Mulai malam ini," kata lelaki itu pelan, "hidupmu akan berjalan seperti biasa. Tapi ingat satu hal." Ia menatap langsung ke mata Sutrisno. "Jangan serakah. Jangan memamerkan apa yang kau terima. Dan jangan kembali ke sini, kecuali kami yang memanggil." Kabut perlahan menebal. Pandangan Sutrisno berputar. Suara desa memudar seperti ditelan air. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di pinggir jalan tanah dekat bengkelnya. Motornya terparkir rapi, mesin dingin. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Apakah semua itu nyata? Dengan tangan gemetar, ia membuka tas kecilnya. Bungkusan kain hitam itu masih ada, berat, nyata. Sutrisno menutup mata, menarik napas panjang. Ia sadar satu hal. Ia telah melihat dunia yang seharusnya tidak dilihat manusia. Dan emas itu adalah saksi bisu perjalanannya. Namun ia belum tahu bahwa cobaan sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi datang seperti biasa di desa Giriharjo. Matahari terbit dari balik perbukitan menoreh. Ayam berkokok bersahutan, dan suara warga mulai terdengar di sepanjang jalan tanah. Segalanya tampak normal, terlalu normal. Seakan kejadian malam tadi hanyalah mimpi yang dipaksakan oleh rasa lelah. Namun Sutrisno tahu itu bukan mimpi. Ia duduk di dalam bengkel, menatap bungkusan kain hitam yang kini ia simpan di dalam laci meja kerja. Sejak subuh, hatinya tidak tenang. Setiap kali ia membuka laci itu, ada rasa hangat yang samar, seperti benda itu hidup dan menyadari keberadaannya. Istrinya sempat bertanya, "Mas, kamu kenapa dari pagi diam saja?" "Nggak apa-apa," jawab Sutrisno cepat. "Kurang tidur." Ia memilih diam, bukan karena ia pandai menyimpan rahasia, tapi karena setiap kali ingin bercerita, tenggorokannya terasa tercekak, seolah ada sesuatu yang menahan kata-kata itu agar tidak keluar. Hari-hari berlalu, bengkel Sutrisno mendadak ramai. Motor-motor yang ia perbaiki jarang kembali rusak. Pelanggan mulai merekomendasikannya dari mulut ke mulut. Rizki mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Namun anehnya, Sutrisno justru semakin berhati-hati. Ia tidak mengubah gaya hidup, tidak membeli barang mencolok,
tidak memamerkan apapun. Emas itu tetap tersimpan, tidak disentuh, tidak dihitung ulang. Setiap malam, ia selalu teringat pesan lelaki berpakaian hitam itu. Jangan serakah, jangan memamerkan, jangan kembali kecuali dipanggil. Namun godaan datang perlahan, tidak dengan paksaan, melainkan dengan bisikan. Suatu sore, seorang kenalan lama datang ke bengkel. Matanya tak sengaja melihat laci yang sedikit terbuka. "Mas, itu apa? Berat banget kayaknya," katanya sambil tertawa kecil. Sutrisno langsung menutup laci. "Peralatan lama." Kenalan itu tidak curiga, tapi sejak hari itu, pikiran Sutrisno mulai terusik. Ia mulai membayangkan bagaimana kalau emas itu dijual sedikit saja, bukan untuk foya-foya, tapi untuk masa depan anak. Malam itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di desa Kabut. Rumah-rumah kayu berdiri tanpa suara. Dari balik jendela, mata-mata memandangnya. Di tengah lapangan, motor itu terparkir, tapi mesinnya berkarat dan retak. Lelaki berpakaian hitam berdiri di sampingnya. "Kau mulai lupa," katanya. Sutrisno terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi tubuhnya. Dari arah bengkel, terdengar suara logam beradu, pelan tapi jelas. Ia bangkit dan membuka pintu bengkel. Semua motor pelanggan berdiri rapi, tapi satu persatu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang berjalan di dalam mesin mereka. Sutrisno memejamkan mata, membaca doa seingatnya. "Maaf, saya ingat," ucapnya lirih. Getaran itu berhenti. Hari berikutnya, godaan datang lebih nyata. Seorang tengkulak emas mampir ke desa. Ia menawarkan harga tinggi, lebih tinggi dari pasar. "Kalau punya emas batangan, sekarang waktu paling pas buat jual," katanya santai. Sutrisno tersenyum kaku. Hatinya berperang. Ia pulang dengan langkah berat. Malam itu ia duduk lama di depan laci, hanya menatap. "Sedikit saja," bisiknya pada diri sendiri. "Tidak akan ketahuan." Namun saat jari-jarinya menyentuh kain hitam itu, dadanya terasa sesak. Hangatnya berubah menjadi dingin menusuk. Dalam kepalanya terlintas wajah-wajah tanpa bayangan. Ia menarik tangannya kembali. Untuk pertama kalinya, Sutrisno menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari makhluk gaib. Keserakahan yang tumbuh pelan di dalam hati manusia sendiri. Dan malam itu, tanpa suara, tanpa penampakan, sebuah janji terikat, bukan dengan kata-kata, bukan dengan sumpah, melainkan dengan pilihan yang terus diuji setiap hari. Sutrisno tahu, ujian itu belum berakhir, dan kesalahan sekecil apapun akan dibayar mahal. Waktu berjalan, dan seperti air yang menetes pelan ke batu, godaan itu akhirnya menemukan celah. Bukan dalam bentuk kemewahan, bukan pula pujian, melainkan kebutuhan. Suatu pagi, anak bungsu Sutrisno jatuh sakit. Demamnya tinggi, napasnya berat. Istrinya panik. Puskesmas desa menyarankan rujukan ke rumah sakit di kota. Biaya tidak sedikit. Tabungan yang ada tidak cukup, sementara waktu tidak bisa menunggu. Sutrisno duduk di bangku bengkel, kepala tertunduk. Di hadapannya, laci meja kerja itu kembali seolah memanggil. "Kalau cuma satu, cuma sedikit," gumamnya pelan. Ia tahu ini pembenaran. Ia tahu batas itu jelas. Namun kali ini, rasa takut kehilangan anak lebih besar daripada rasa takut melanggar janji yang bahkan tak pernah diucapkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sutrisno membuka bungkusan kain hitam dengan niat menjual. Emas itu masih sama, padat, berat, dingin. Tapi kali ini, saat ia mengangkat satu batang, ada rasa nyeri di pergelangan tangannya, seperti sedang menarik sesuatu yang melekat kuat. "Cuma satu," katanya lirih, seolah berbicara pada benda mati. Ia membungkus emas itu terpisah dan menyimpannya di tas. Saat kain hitam ditutup kembali, Sutrisno merasa ruangan bengkel mendadak pengap. Lampu redup sedikit, lalu kembali normal. Ia mengabaikannya. Keesokan paginya, emas itu terjual,
Uangnya cukup, anak Sutrisno dirawat, kondisinya perlahan membaik. Secara logika, semua berjalan baik. Tapi malam berikutnya, bengkel tidak lagi tenang. Saat Sutrisno hendak tidur, terdengar suara mesin motor menyala sendiri dari arah bengkel. Suaranya bukan meraung, tapi berat, seperti geraman tertahan. Ia bangkit dan membuka pintu. Lampu bengkel menyala sendiri. Motor-motor pelanggan berdiri di tempatnya. Tapi setang mereka bergerak pelan, berputar sedikit, lalu kembali. Rantai bergetar tanpa disentuh. Bau oli menghitam memenuhi udara. "Cukup," ucap Sutrisno gemetar. "Saya cuma..." Kalimatnya terhenti. Di sudut bengkel berdiri sosok lelaki berpakaian hitam. Tidak berjalan masuk, tidak membuka pintu. Ia sudah ada di sana. Wajahnya kali ini berbeda. Tidak marah, tidak dingin. Justru datar, kosong, seperti seseorang yang sudah tahu hasilnya sejak awal. "Kau memilih," katanya pelan. Sutrisno berlutut tanpa sadar. "Saya terpaksa, demi anak saya." Lelaki itu menatap motor yang dulu ia perbaiki, yang kini entah sejak kapan terparkir di dalam bengkel. Rangkanya terlihat kusam, ada retakan halus di beberapa bagian. "Alasan manusia selalu sama," katanya tenang, "dan kami memahaminya." Sutrisno mengangkat kepala. Ada harapan kecil di dadanya. "Kalau begitu..." Tapi pemahaman, potongnya, tidak menghapus akibat. Udara bengkel terasa berat. Suara logam beradu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Sutrisno merasakan telinganya berdenging. "Keseimbangan telah terganggu," lanjut lelaki itu, "dan kau harus mengembalikannya." "Bagaimana caranya?" tanya Sutrisno putus asa. Lelaki itu menatapnya lama. "Kau akan memperbaiki satu motor lagi." Sutrisno mengangguk cepat. "Saya sanggup, kapanpun." "Bukan di sini," jawabnya, "dan bukan dengan bayaran." Kabut tipis mulai merayap dari lantai bengkel. Jam dinding berhenti berdetak. Cahaya lampu meredup. "Jika kau menolak," kata lelaki itu sebelum menghilang, "apa yang tersisa dari emas itu akan kembali ke asalnya, dan rezekimu akan ikut mengering." Sosot itu lenyap. Bengkel kembali normal seketika. Motor-motor diam, bau oli memudar. Sutrisno terduduk lemas. Ia menatap laci meja kerja. Esok pagi saat dibuka, emas yang tersisa mulai berubah warna. Bukan menjadi hitam, tapi seperti pasir keemasan yang mudah hancur saat disentuh. Saat itu, Sutrisno sadar sepenuhnya. Keserakahan, meski berbalut niat baik, tetaplah pelanggaran. Dan penebusan tidak pernah ringan. Malam itu datang tanpa tanda. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh dari hutan menoreh. Semuanya terlalu sunyi, seolah alam sedang menahan napas. Sutrisno duduk di bengkel dengan lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk dari celah papan. Ia tidak menunggu dengan gelisah, karena di dalam hatinya ia sudah tahu panggilan itu akan datang, cepat atau lambat. Dan benar saja, udara di dalam bengkel berubah dingin, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang merayap dari kaki ke dada. Kabut tipis muncul dari lantai, membentuk garis jalan menuju pintu bengkel yang terbuka sendiri. Di ambang pintu, lelaki berpakaian hitam itu berdiri. "Kau siap?" tanyanya singkat. Sutrisno berdiri perlahan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tawar-menawar. "Saya siap."
Tanpa menyentuh apapun, dunia di sekeliling mereka berubah. Bengkel menghilang, jalan desa lenyap. Sutrisno berdiri kembali di jalan kabut yang pernah ia lewati, menuju desa yang tidak tercatat di peta. Kali ini, desa itu terasa berbeda. Lampu-lampu rumah redup, tidak ada suara tawa, tidak ada aktivitas. Jalanan lengang, wajah-wajah tanpa bayangan berdiri di kejauhan, mengamati tanpa ekspresi. Motor itu sudah menunggu di tengah lapangan. Kondisinya jauh lebih buruk. Rangkanya retak, mesin berkarat, dan dari dalamnya terdengar suara berdenyut lemah, seperti jantung yang hampir berhenti. "Ini akibat pilihanmu," kata lelaki itu tenang. Sutrisno mengangguk. "Saya mengerti." Ia mulai bekerja. Tidak ada alat bengkel lengkap, tidak ada listrik. Ia hanya diberi peralatan sederhana, seperti zaman lama. Namun setiap kali tangannya menyentuh mesin itu, rasa lelahnya bertambah, seolah tenaga dihisap perlahan. Waktu tidak berjalan normal. Sutrisno tidak tahu sudah berapa lama ia membongkar mesin itu. Hari terasa seperti jam, jam terasa seperti hari. Ia bekerja tanpa henti, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Sesekali ia mendengar bisikan di sekelilingnya. Manusia selalu lupa. Janji tidak perlu diucapkan. Pilihan selalu ada. Ia mengabaikannya. Tangannya gemetar, punggungnya nyeri, namun ia terus melanjutkan. Bukan demi emas, bukan demi imbalan, melainkan demi menebis batas yang telah ia langgar. Akhirnya, pada saat yang tidak bisa ia pastikan sebagai malam atau siang, mesin itu kembali utuh. Retakan menghilang, karat luruh menjadi debu, denyut lemah berubah menjadi suara halus yang stabil. Sutrisno menekan starter. Mesin menyala. Suara itu menggema ke seluruh desa. Kabut bergetar, rumah-rumah kayu mulai memudar, satu persatu seperti bayangan yang tersapu cahaya pagi. Lelaki berpakaian hitam berdiri di sampingnya. Keseimbangan telah dikembalikan. "Apa saya boleh pulang?" tanya Sutrisno lirih. Lelaki itu menatapnya lama. "Jalan ini hanya bisa dilewati sekali." Cahaya putih menyelimuti pandangan Sutrisno. Ia terbangun di lantai bengkelnya sendiri. Tubuhnya lemas tapi utuh. Matahari pagi menembus celah papan. Jam dinding berdetak normal. Semua terasa seperti mimpi. Namun, saat ia membuka laci meja kerja, emas itu telah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah pasir halus berwarna kecoklatan, seperti tanah hutan yang kering. Sutrisno tersenyum kecil. Dadanya terasa ringan. Sejak hari itu, hidupnya berjalan sederhana. Bengkelnya tetap ramai, namun tidak berlebihan. Setiap motor yang ia perbaiki selalu kembali dalam kondisi baik, seolah tangannya diberi ketepatan yang tidak ia miliki sebelumnya. Ia tidak pernah lagi melihat lelaki berpakaian hitam itu. Tidak pernah mendengar suara mesin tanpa sebab. Namun, setiap kali senja turun di Giri Harjo dan kabut mulai menyentuh kaki pegunungan Menoreh, Sutrisno selalu berhenti bekerja sejenak, menatap ke arah hutan, lalu berbisik dalam hati, "Terima kasih dan maaf." Karena ia tahu sekarang satu hal yang akan ia pegang seumur hidup. Tidak semua rizki diciptakan untuk dimiliki. Sebagian hanya singgah untuk menguji apakah manusia masih tahu batas.